Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Kita diperintahkan atau disunnahkan untuk menyambut kedatangan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena kita bertemu dengan Ramadan ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan kita dulu tahun lalu kita mesti berdoa untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan kita beberapa saat lagi akan kedatangan bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan agar ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti betul-betul ibadah yang berkualitas ya. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama kita perlu mensucikan hati terlebih dahulu ya. Di beberapa daerah ada kebiasaan misalnya mereka mandi yang namanya mandi suci ya. Itu kalau di Sumatera Barat disebut dengan balimau ya. Dan di Jawa mungkin ada istilah padusan. Itu saya kira sebuah kearifan lokal ya, yang kalau diisi dengan sesuatu yang baik, diniatkan dengan baik, itu juga maknanya sangat dalam ya. Tapi sekarang ini kan banyak daerah yang isinya sudah melenceng ya, ada yang isinya dangdutan dan segala macam gitu. Tapi itu prinsipnya adalah untuk mensucikan lahir dan batin ya, agar kita memasuki Ramadan dengan lahir yang suci, dengan badan yang suci, dengan hati yang suci. Sehingga nanti kita betul-betul bisa beribadah dengan sempurna, dengan dilambari atau alas dengan kesucian hati. Yang pertama mungkin yang perlu kita perhatikan adalah perintah ibadah puasa itu ditujukan kepada orang yang beriman ya. Kita bisa baca dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Saya kira semua kita mungkin hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi yang dipanggil di sini adalah orang yang beriman. Itu artinya orang yang beriman itu orang-orang yang betul-betul menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberi perintah ibadah puasa itu. Artinya kalau kita melihat orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya kita bisa memastikan imannya tidak ada itu. Nah, mungkin kalau ada pun sangat tipis ya, sehingga dia tidak merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, perintahnya adalah kutiba alaikumusiyam ya. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu artinya apa? Bahwa ibadah puasa ini dengan kalimat diwajibkan dengan tidak menyebut siapa yang mewajibkan, yang kita tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah puasa itu kalaupun tidak diwajibkan oleh Allah, maka manusia akan sampai kepada suatu pemahaman bahwa kita manusia harus berpuasa. Maka dalam tradisi berpuasa itu banyak di berbagai agama ada, di berbagai budaya ada. Ada di Jawa misalnya ada puasa mutih gitu ya. Itu kan orang tujuannya untuk memperdalam hakikat ya. Orang tirakat katanya ya. Jadi karena dia menyadari bahwa ibadah puasa yang dilakukan itu dengan menahan makan dan minum itu adalah memperkuat batin. Ada juga orang yang berpuasa untuk kesehatan misalnya. Saya pernah mendengar ada orang yang sakit mah misalnya, yang hubungannya dengan perut itu puasa bisa menyembuhkan, kata dokter seperti itu.
Nah, ada juga orang yang berpuasa dengan tujuan-tujuan yang lain, misalnya ingin mencapai suatu cita-cita berpuasa dan sebagainya. Dan puasa itu juga macam-macam. Ada yang berpuasa sepanjang hari, ada yang setengah hari. Tergantung dengan tujuan dan apa yang ingin dicapai. Nah, itulah makna daripada kutiba alaikumusiyam. Artinya manusia itu akan mengerti bagaimana pentingnya berpuasa itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa ibadah puasa itu itu tidak hanya diwajibkan kepada kita sekarang ini, tapi juga sudah ada di umat-umat terdahulu, di masyarakat-masyarakat terdahulu. Jadi para pemirsa sekalian, jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat tua. Artinya di masa lampau, di masyarakat-masyarakat dahulu, peradaban dahulu punya tradisi berpuasa. Makanya Islam sebagai agama terakhir menyempurnakan dengan syariat berpuasa ini yang ditentukan di dalam fikih itu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kewajiban berpuasa dalam syariat Islam. Nah, kemudian yang terakhir, la'allakum tattaqun, itu artinya semoga kamu menjadi orang yang bertakwa, atau agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu artinya apa? Jika kita sudah bisa melaksanakan puasa dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan dalam syariah atau fikih, maka kita tentu akan mendapatkan derajat takwa, Itu derajat yang paling tinggi di dalam Islam, Inna akramakum indallahi atqakum, Jadi takwa itu adalah predikat yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang berpuasa dengan benar. Makanya nanti akan nampak implikasinya di dalam kehidupan sehari-hari, apakah nanti puasa itu berhasil membawa dia kepada takwa atau tidak. Nah, nanti kita akan bisa melihat di akhir Ramadan, Jika kita sudah menjadi orang yang sangat hati-hati di dalam menjalankan aktivitas kita, kita tahu betul apa yang tidak baik dan kita berusaha menghindarinya, kita tahu betul apa yang haram, kita berusaha menghindarinya, itu orang yang takwa seperti itu. Jadi orang yang takwa itu orang yang sangat hati-hati dan orang yang betul-betul berusaha keras untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintahnya. Nah, kalau kita nanti bisa seperti itu setelah ditempa selama 30 hari, 1 bulan penuh, maka kita berhak untuk beridul fitri. Jadi beridul fitri sebenarnya adalah hak orang yang puasanya dengan sempurna. Nah, maka kalau dalam gejala di masyarakat, banyak orang yang beridul fitri, berbaju baru, tapi tidak berpuasa. Yang ikut bergembira juga tapi tidak berpuasa. Karena sesungguhnya kegembiraan beridul fitri itulah milik orang yang berpuasa dengan benar. Idul fitri artinya kembali kepada fitrah, yaitu di mana kita dalam posisi yang tidak berdosa, kita kembali seperti anak yang baru terlahir ke muka bumi, sehingga seperti kertas putih yang bersih dari noda dan kotorannya. Saya kira itu para pemirsa untuk persiapan kita untuk memasuki Ramadan, sehingga Ramadan yang akan datang ini kita bisa memaksimalkan dengan baik dan kita pada akhirnya bisa mencapai derajat takwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.